Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Akuntansi Manajemen, kuliah ke-6 mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasikan strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umumnya diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Berikut ini adalah gambaran dari rencana strategis yang menggambarkan hubungan antara perencanaan, pengendalian, serta anggaran, dan tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam perbaikan. Manfaat anggaran. Manfaat anggaran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kerja. Serta yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Dua komponen utama dari master budget adalah yang pertama anggaran operasional atau operational budget, dan yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran operasional atau operational budget terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget yang pertama adalah mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertimbangan dari komite anggaran terhadap anggaran yang dibuat. Berikut ini adalah contoh anggaran penjualan atau sales budget. Laporan 1 Texas Inc. Anggaran penjualan untuk tahun terakhir berakhir tanggal 31 Desember 2008. Kuartal ke-1, 2, 3, dan 4. Di situ digambarkan ada unit yang diproduksi dan harga jual per unit, sehingga mendapatkan anggaran penjualan dari masing-masing kuartal
dan penjumlahan total per tahunnya. Anggaran produksi atau production budget menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi dengan rumus sebagai berikut. Unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan per unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Contoh dari anggaran produksi atau production budget sebagai berikut. Texas Inc. menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contoh sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1000 unit. Uraiannya sebagai berikut. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos. Persediaan awal adalah 180 kaos. Dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 240 kaos. Atau didapat dari sama dengan 1200 dikali dengan 20%. Berikut ini adalah contoh dari anggaran produksi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 sebagai berikut. Di kuartal pertama, kedua, dan ketiga serta keempat ada penjualan laporan pertama, persediaan akhir yang diinginkan, dan jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal menjadikan unit yang diproduksi. Anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumus pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Contoh dari anggaran pembelian bahan baku langsung yaitu sebagai berikut. Anggaplah kaos berlogo Texas Inc. membutuhkan dua jenis bahan baku, kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga 0,20 per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Kebijakannya adalah sebagai berikut. Perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Berikut ini adalah gambaran dari contoh anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Laporan ketiga Texas Inc. Anggaran pembelian bahan baku langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 sebagai berikut.
Kuartal pertama jumlah biaya pembelian kaos polos adalah 3.384 dolar. Kuartal kedua 3.882 dolar. Kuartal ketiga 4.860 dolar dan kuartal keempat 5.178 dolar. Sehingga pada tahun berjalan jumlah total dari jumlah biaya pembelian kaos polos adalah 17.304 dolar. Sedangkan untuk tinta, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat, jumlah pembelian bahan baku langsung dari tinta adalah sebagai berikut. Kuartal pertama 4.492 dolar, kuartal kedua 5.176 dolar, kuartal ketiga 6.480 dolar, kuartal keempat 6.904 dolar, sehingga jumlah pembelian tinta pada tahun berjalan adalah 23.052 dolar. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contohnya berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos berlogo adalah 0,12 jam atau 12 dibagi 100 jam. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah 10 dolar per jam. Berikut ini adalah gambaran dari contoh anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Laporan keempat Texas Inc. Anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Kuartal pertama jumlah biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.272 dolar. Kuartal kedua 1.512 dolar. Kuartal ketiga 1.920 dolar. Kuartal keempat 2.160 dolar. Dan total dari tahun berjalan adalah sebesar 6.864 dolar. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contohnya sebagai berikut. Tarif overhead adalah 5 dolar per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 6.580 dolar atau 1.645 per kuartal. Berikut ini adalah gambaran dari laporan Texas Inc. mengenai anggaran overhead untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Jumlah overhead pada kuartal pertama sebesar 2.281 dolar, kuartal kedua 2.401 dolar, kuartal ketiga 2.605 dolar, dan kuartal keempat 2.725 dolar, sehingga total pada tahun berjalan sebesar 10.012 dolar. Selanjutnya adalah anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished goods inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca
dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Berikut ini contoh dari laporan Texas Inc. mengenai anggaran persediaan akhir barang jadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Total atau jumlah biaya per unit sama dengan 6,95 dolar. Sehingga persediaan akhir per unit untuk kaos berlogo sebanyak 200, tarifnya adalah 6,95 dolar, sehingga jumlahnya adalah 1.390 dolar. Anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Berikut ini adalah contoh laporan ke-7 Texas Inc. mengenai anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Harga pokok penjualan yang dianggarkan pada tahun 2008 adalah 39.617 dolar. Selanjutnya adalah anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administrative budget. Anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi, terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Contoh komponen variabel yaitu termasuk komisi penjualan serta biaya pengiriman. Berikut ini adalah contoh laporan 8 Texas Inc. mengenai anggaran beban penjualan dan administratif untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Berikut ini adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Laporan ke-9 mengenai Texas Inc. mengenai laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Tercatat penjualan sebesar 57.000 dikurangi harga pokok penjualan sehingga mendapatkan margin kotor sebesar 17.383 dikurangi beban penjualan dan administratif dari laporan 8, yaitu mendapatkan laba operasional menjadi 8.733 dikurangi beban bunga dari laporan 10 sebesar 60 dolar, maka pendapatan sebelum pajak penghasilan adalah 8.673 dolar serta dikurangi pajak penghasilan dari laporan 10 sebesar 2.550 dolar sehingga didapat laba bersih sebesar 6.123 dolar. Menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang perlu disiapkan dalam anggaran keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran kas. Yang kedua, anggaran neraca. Dan ketiga, anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Dimensi perilaku dan anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer karena status keuangan dan karir seseorang manajer dapat dipengaruhi anggaran yang dapat memiliki pengaruh perilaku yang signifikan, baik itu pengaruh positif maupun negatif.
Fitur penting yang akan mendorong perilaku positif yaitu sebagai berikut: umpan balik atau feedback yang sering atas kinerja. Yang kedua, insentif uang dan bukan uang. Yang ketiga, anggaran partisipatif. Yang keempat, standar yang realistis. Yang kelima, ketersediaan atau keterkendalian biaya. Serta yang terakhir adalah berbagai ukuran kinerja. Anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan mengkonsumsi sumber daya, namun jumlah sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada permintaan output dan aktivitas. Yang kedua, anggaran fleksibel aktivitas. Prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Quotes for today. Life change. Changing positive changes. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.